Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut. Oke, ketentuan outsourcing atau istilah outsourcing tidak kita temui dalam undang-undang kita maupun peraturan menteri maupun pemerintah. Kita hanya menemui istilah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau istilah yang sering kita kenal itu outsourcing. Pengaturan outsourcing diatur pertama dalam pasal 64, 65, 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian diatur juga dalam Keputusan Menteri. Diatur dalam Keputusan Menteri dan juga diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata dalam pasal 1061B dan pasal 1604 sampai 1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau istilahnya BUI apa? Ada yang masih ingat BUI apa? Di luar ini diatur juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja terbaru dalam pasal 64, 65, 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oke, pengaturan outsourcing di dalam semua aturan ini baik itu pasal 64, 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, Keputusan Menteri Nomor 22 Tahun 2004, Keputusan Menteri Nomor 101 2004 dan pasal 1061B dan pasal 1604 sampai 1617 BW Kitab Undang Hukum Perdata dan juga diatur dalam pasal 64, 65, 66 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang terbaru. Dari semua aturan yang ada ini tidak ada istilah outsourcing. Yang ada hanyalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Oke, satu tertinggal undang-undang ada lagi satu Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012. Semua aturan ini tidak ada satupun yang menyebutkan istilah outsourcing, yaitu hanya penyebutan penyerahan beberapa pekerjaan kepada perusahaan lain. Ketentuan yang ini atas perubahan Undang Keputusan Menteri Nomor 101 sama 220. Ini yang terbarunya, Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan
Jadi di sini ada beberapa syarat, kita coba uraikan satu persatu. Dari semua ketentuan ini, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainlah istilah yang dibuat ataupun yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, bukan istilah outsourcing yang kita kenal. Banyak perusahaan-perusahaan yang dikenal outsourcing atau penyedia tenaga kerja, biasanya seperti itu. Di dalam penyerahan sebagian pekerjaan ada tiga pihak yang terlibat. Yang pertama, perusahaan pemberi kerja. Di sini ada perusahaan terdapat tiga pihak yang terlibat dalam outsourcing atau penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Ini saling berhubungan. Di sini terdapat perjanjian antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penerima pekerjaan. Hubungan antara kedua pihak pemberi dan penerima pekerjaan itu bukan hubungan kerja, namun hubungan perikatan yang tunduk pada Undang-Undang Perdata atau BW pasal 13-20. Salah sahnya perjanjian. BW. Hubungan antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penerima pekerjaan ini hubungannya perikatan, bukan hubungan kerja. Kita sudah membahas di e-learning apa itu hubungan kerja, apa itu tentang hukum tenaga kerjaan. Hubungan kerja terjadi antara perusahaan penerima pekerjaan dan pekerja atau buruh. Di sini mereka buat hubungan kerja. Yang nantinya di sini ada PKWT, dan asing. Kita bahas di sini dulu. Ada tiga pihak. Perikat ada salah satunya perjanjian BW 13-20 apa aja? Ada 4. Cakap. Ada lagi. Kesepakatan mereka yang mengingatkan dirinya. Oke, kesepakatan kedua belah pihak. Ya. Yang ketiga, Suatu pokok persoalan tertentu. suatu pokok persoalan tertentu atau istilah lain adanya objek yang diperjanjikan. Objek yang berjanjikan. Yang terakhir, Suatu sebab yang tidak terlarang. sebab yang tidak terlarang atau kita sebut sebagai sebab hal yang halal. Apa yang dimaksud cakap? Dewasa dalam undang-undang kita minimal umur berapa? Dewasa minimal umur berapa? 18 atau dia telah menikah. Dewasa telah menikah 18 tahun atau dia telah menikah. Kesepakatan kedua pihak, oke. Objek yang diperjanjikan, adanya objek yang diperjanjikan, misal perjanjian jual beli, sewa menyewa, itu harus jelas objeknya, nggak ambigu ataupun samar-samar, yang mana barangnya, yang mana objeknya. Yang terakhir, sebab yang halal, maksudnya apa? Yang diperbolehkan dalam undang-undang. Apa? Yang diperbolehkan dalam undang-undang. Mana yang bicara? Yang diperbolehkan dalam undang-undang. Yang diperbolehkan oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang tidak dilarang. Yang tidak dilarang.
Misalnya seperti apa yang dilarang oleh undang-undang perjanjian itu? Jual beli? Mana? Ya. Jadi meskipun perjanjian itu dibuat berdasarkan UU pasal 1320, di situ udah ada dua belah pihak, ada objek yang diperjanjikan cakap dewasa semua atau 18 tahun sampai dengan dia telah menikah. Namun yang diperjanjikan dalam perjanjian itu adalah barang yang terlarang, misal narkoba, narkotika, ganja dan lain sebagainya. Maka jika salah satu ini tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Tidak bisa dari empat ini satu yang tidak dipenuhi. Pak, perjanjian itu sudah ada kesepakatan, sudah ada objeknya, tapi diperjanjikan apa dulu? Kalau dia melanggar undang-undang, perjanjian itu batal demi hukum. Oke. Kemudian kita masuk di hubungan kerja. Kalau di sini dia untuk pada BW itu hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan dan pekerja atau buruh itu disebut sebagai hubungan kerja. Sehingga perusahaan yang pertama beban tanggung jawab untuk mensejahterakan ini lepas. Oke. Jadi bebannya ada di perusahaan penerima pekerjaan. Sehingga perusahaan ini tidak tahu menahu mengenai kesejahteraan, mengenai gaji, fasilitas dan sebagainya. Yang tahu menahu hanya di perusahaan penerima pekerjaan. Dalam penerima pekerjaan, perusahaan tersebut dapat membuat perjanjian baik itu PKWT maupun PKWTT. Apa yang dimaksud PKWT? Kontrak. PKWT Perjanjian kerja Tertentu. ya, perjanjian kerja waktu tertentu, dia kontrak. PKWTT perjanjian kerja waktu tidak Tidak tertentu. ya, istilahnya kita karyawan tetap kakak ya. Dalam PKWT dan PKWTT, di PKWT itu ada probation. Ada pernah dengar istilah probation? Masa percobaan. Masa percobaan. Dalam PKWT itu nggak ada masa percobaan. Maksimal PKWTT itu sebenarnya hanya 2 tahun. PKWT itu 5 tahun. Dan kepastian hukum yang biasanya sangat sulit dicari di PKWT. Apalagi setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang menjadi polemik di Cipta Kerja yang terbaru yang dikeluarkan tahun 2023, pasal 65 yang terdapat dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan dihapus oleh ketentuan pasal 65. Ini dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang dihapus? Kita coba sedikit. Bahwasanya dalam outsourcing, perusahaan itu hanya bisa memberikan pekerjaan. Di antaranya, yang pertama, pekerjaan itu tidak mengganggu pekerjaan inti atau hanya menunjang. Jadi pekerjaan itu tidak mempengaruhi pekerjaan inti dari suatu perusahaan tersebut. Jika mengganggu maka outsourcing itu tidak bisa dipakai. Meskipun dia PKWT ataupun PKWTT, pekerjaan itu harus didaftarkan daftarkan di mana? Singapura. Ya, di Singapura. Misalnya pekerjaan penunjang apa? Pekerjaan penunjang dalam satu perusahaan sering. Rata-rata perusahaan besar ataupun pabrik-pabrik itu menggunakan tenaga pekerja yang penunjang yang tidak mempengaruhi jalannya aktivitas inti. Misal cleaning service. Ada lagi? Dalam marketing. Bagaimana? Yang tidak mempengaruhi Dalam marketing. dari marketing.
Perhatikan ke depan. Kita lihat pekerjaan outsourcing yang bisa dilakukan oleh outsourcing hanya bisa diberikan dalam 4 hal ini. Yang pertama, perusahaan itu bergerak dalam bidang jasa memberi jasa kebersihan, cleaning service. Yang kedua yaitu pemberi jasa angkutan karyawan antar jemput. Yang ketiga pemberi jasa keamanan security. Yang keempat pemberi jasa makanan atau catering. Semua jasa ini tidak mempengaruhi inti ataupun pokok dari pekerjaan suatu perusahaan. Setelah digunakannya Cipta Kerja, ketentuan ini hilang. Yang menjadi ambigu, makanya beberapa ada yang demo saat itu salah satu poin terpenting bagi buruh, ketentuan ini hilang. Terdapat kekosongan mengenai penafsiran pasal yang dihapus dalam pasal 65 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, dihapus juga oleh pasal 65 Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga ketentuan ini yang sebelumnya ada dalam pasal 65 ini dihapus, tidak dicantumkan lagi. Skopnya Undang-Undang Tenaga Kerja jelas bahwasanya outsourcing hanya bisa mempekerjakan 4 bidang ini. Namun ketika Undang-Undang Cipta Kerja ada, ketentuan ini hilang di pasal 65-nya dihapus. Bunyinya pasal 65 Undang-Undang Tenaga Kerjaan dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga penafsiran dari outsourcing itu menjadi luas. Perusahaan bisa mempekerjakan dari sisi bidang manapun, baik pun itu inti maupun penunjang. Yang jadi permasalahannya, jika semua di outsourcingkan, maka kebanyakan perusahaan pasti menggunakan PKWT kontrak. Setelah itu ganti lagi, kesejahteraannya sulit untuk dicapai. Beda dengan perusahaan yang memberikan benar-benar dia menjadi karyawan tetap, jaminan sosialnya diperhatikan, jam kerjanya diperhatikan. Namun setelah ini diundangkan, ketentuan itu hilang, dan bahkan penafsiran sampai saat ini pun belum ada secara resmi, karena dalam bunyi undang-undang tersebut akan diatur oleh peraturan menteri. Namun sampai saat ini belum ada. Dan undang-undang Cipta Kerja ini banyak yang lebih menguntungkan perusahaan. Kalau di sini lebih menguntungkan pekerja atau buruh. Sehingga polemik itu timbul, bergejolak di tengah-tengah masyarakat. Ini dicatat dulu. Kita yang baru masuk siapa aja tadi? Rombongannya. Kenapa telat? Dia di mana udah? Bogor. Dari Bogor semua. Siapa nama? Desa. Desa Loli. Saya kan bisa. Siapa lagi? Ahmad.
Dedi. Dedi. Dedi Muhammad Rizky Pak. Oke. Pak Rizal Pak. Siapa? Pak Rizal Pak. Pak Rizal. Pak Rizal. Baru nggak masuk Pak Rizal ya? Enggak Pak. Apa lagi? Didi Pak. Didi. Siapa lagi? Sekia Zahra. Ada lagi? Irfan nggak masuk ya? Irfan Fauzan. Abdul Rosa. Naila. Rida Aufa. Dia udah dicatat?
Oke. Kita lihat sini. Fokus depan. Dalam outsourcing ada perusahaan pemborong juga istilahnya, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan misalnya pembuatan rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Biasa sering kita temui saat kita berkendara, ada pekerja sedang menggali, biasanya pekerjaannya borongan gitu Mas. Ataupun dia bangun rumah, istilahnya kuli kita sebutnya, itu masuk dalam pekerjaan pemborongan. Dan itu pun seharusnya dibuat suatu perjanjian baik PKWT maupun PKWT, tapi dalam realitasnya itu jarang terjadi. Yang penting ada upah harian, dan sebenarnya juga harus diberikan jaminan sosial, keselamatan kerja K3, dan juga jaminan sosial kesehatan untuk para pekerja. Kemudian di sini syarat-syarat perusahaan memberi pekerjaan itu berdasarkan Permen Nomor 19 Tahun 2012 itu tentang syarat-syarat perusahaan memberi pekerjaan itu. Satu, terpisah dengan pekerjaan titik tadi yang sudah sampaikan itu. Kedua, perusahaan berbentuk badan hukum PT, ada izin usaha, TDP, tanda daftar perusahaan, dan NPWP. Kemudian adanya jaminan sosial bagi pekerja. Kita garis bawahi di sini. Berbentuk badan hukum PT. Apa yang dimaksud dengan perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum? Apa yang membedakan? Kita ada perusahaan berbadan hukum, ada perusahaan tidak berbadan hukum. Apa yang membedakan? Kenapa? Ya, itu nama PT. Maksudnya perbedaannya apa? Antara perusahaan yang dia berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Perusahaan yang didaftarkan di kementerian. Perusahaan yang Didaftarkan di kementerian. itu yang badan hukum atau bukan? Badan hukum. Didaftarkan Di kementerian. didaftarkan apa? Di kementerian. Kementerian Hukum dan HAM. Yes. Hukum HAM. Kemudian Pemisahan harta. pemisahan harta. Harta siapa yang dipisahkan? Harta dari pemilik perusahaan. Pemisahan harta. Ini dari perusahaan. Apa lagi? Yuk. Didaftarkan ke Kemenkumham, nanti muncul aku pemisahan harta pemilik dan perusahaan, jadi hartanya terpisah tidak tergabung. Kemudian yang sering kita lihat di belakang, perusahaan itu harus dibuat di hadapan notaris. Harus dinotariskan. Kemudian yang bukan berbadan hukum, apakah didaftarkan juga ke Kemenkumham untuk mendapatkan MAU? Apakah hartanya terpisah, baik harta perusahaan dan pemilik? Apakah dia perlu dinotariskan? Tadi menyatu. Harta Menyatu menyatu dengan pemilik perusahaan pemilik. Ada lagi? Harta menyatu dengan perusahaan dan pemilik, jadi tidak ada pemisahan kekayaan dengan harta. Apa lagi? Dinotariskan. Dinotariskan. Yakin? Saya tulis dulu. Ada lagi?
terpisah, dinotariskan. Perlu nggak dia ada AHU didaftarkan di Kemenkumham? Tidak. Perlu nggak? Perlu nggak perlu? Perlu nggak? Kalau CV perlu Pak. Kayaknya sih. Benar. Kalau ini tidak wajib dinotariskan, tapi dinotariskan lebih baik. Dia tidak dinotariskan. Ada lain tidak dibuat di hadapan notaris. Badan hukum misalnya apa? Contohnya apa? PT, Contoh PT. CV, Yakin CV? Tidak disuruh CV. yayasan, Yayasan. Kemudian firma, firma. itu Ya, ada PT dengan terbatas. Ada lagi? Ada lagi? Koperasi. Koperasi. Ada lagi? Margin. Apa? Apa? BUM. BUMN. Contoh dari bukan badan hukum apa? UMKM, UMKM. UMKM. UD. UD. Usaha dagang. Terus PD. apa? PD. PD apa? Tujuan perdata. PD. Yaitu tujuan perdata. Apa lagi? CV seharusnya. Harusnya CV. Kita kalau CV dulu, CV ada di mana-mana. Ya. Ada di badan hukum, tidak di badan hukum. Apa lagi? Ayo. Untuk yang tidak di badan hukum, ini masuk ke sana. Firma masuk sini. Firma masuk ke tidak berbadan hukum. Dalam undang-undang kita, terutama undang-undang perdata dan pidana, di dalam hukum pidana kita, KUHP kita tidak mengenal korporasi. Badan hukum itu bisa kita silakan juga seperti korporasi, perusahaan. Dalam undang-undang pidana kita tidak dikenal istilah subjek hukum, yaitu adalah korporasi. Subjek hukum pidana kita hanya person, orang per orang. Namun muncul permasalahan ketika yang melakukan tindak pidana itu adalah perusahaan atau berbadan hukum. Siapa yang dikenakan sanksi? Apakah perusahaan tersebut? Apakah orang yang ada di dalam perusahaan tersebut? Perusahaan. Kenapa? Perusahaan. Kenapa? Kenapa nggak orangnya? Kenapa? Karena perusahaan yang didasarkan. Apakah suatu perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana? tidak. Kenapa? Tadi jawabannya perusahaan bisa dikenakan sanksi. Sanksi itu bisa saja pidana, denda, dan sebagainya. Apakah suatu perusahaan itu dapat dikenakan sanksi? Tadi jawabannya teman, salah satu teman bilang bisa. Bisa. Berarti perusahaan itu bisa dipidana. Apakah perusahaannya nanti dikurung atau dipidana seumur hidup, dipidana mati? Tidak. Perusahaan gaji. Yang dipidana yang mana? Perusahaannya atau orang yang ada dalam perusahaannya? Kebijakan
berarti perusahaannya yang kita pidana. Ya, berarti pelanggarannya pemotongan upah. Oke, kita tampung dulu. Ada lagi pendapat lain? Bisa. Bisa. Yang Jadi dipidana yang bisa- orangnya. Jadi yang bisa dipidana itu sebenarnya ya kalau menurut dari kita dari kasusnya juga bisa orang dari perusahaannya, Oke. bisa di perusahaan. Tapi kalau menurut saya, apakah perusahaannya bisa dikenakan sanksi? Bisa. Seperti yang kata Bapak tadi, apakah dia sanksi pidana? Tapi mungkin sanksi yang bisa dikenakan di perusahaan tersebut adalah tidak diizinkan lagi beroperasi di Indonesia negara. Sanksinya. Iya mungkin. Apa bisa dia dapat pidana kurungan atau penjara? Perusahaan enggak. Perusahaan enggak. Ya. Berarti orang Sanksinya. perorangannya, Ya. sanksinya. Kalau perusahaan bisa ditutup? Bisa. Bisa. Tidak beroperasi lagi. Oke, good. Oke. Di dalam hukum pidana kita, yang tadi saya sebutkan di pidana itu hanya ada satu subjek hukum. Ada yang tahu subjek hukum masih ingat? Subjek hukum adalah orang. Kita sepakat subjek hukum itu ada hukum itu orang atau person. Atau person. Ada lagi subjek hukum? Dari mana kita tahu badan hukum bisa sebagai subjek hukum? Dari mana kita tahu? Apakah badan hukum masuk sebagai subjek hukum? Kalau orang oke, udah pasti. Kalau di undang-undang kan pidana itu setiap orang, berarti itu masuk person. Kemudian muncul pertanyaan, apakah perusahaan badan hukum itu merupakan subjek hukum? Kalau tadi bisa di pidana berarti masuk dalam kategori subjek hukum. Tapi dari mana kita tahu dia itu masuk dalam subjek hukum? Sedangkan di pidana kita, buku pansi target itu hanya orang. Ini di pidana. Hukum pidana ini hanya orang. Ingat, kita kembalikan lagi. Kita sudah pernah belajar hukum tenaga kerja ini masuk dalam hukum pidana, perdata, atau administrasi. Masuk di ranah mana? Yakin? Apa dia bisa masuk ke ranah pidana? Administrasi. Salah itu bisa. Berarti bisa masuk di pidana, perdata, dan oke. Kita tidak dapat temui badan hukum dalam atau perusahaan di dalam hukum pidana ini nggak ada, nggak sebagai subjek hukum. Ingat, hukum tenaga kerja itu bukan hanya mengenai pidana, ada perdata, ada juga administrasi. Nanti di situ bisa untuk PTUN kan, perjanjian ataupun kesepakatan yang ada. Di dalam hukum perdata kita temui di sini ada subjek hukumnya itu orang dan badan usaha dan atau perusahaan atau korporasi istilahnya. Ini masuk dalam ranah perdata. Sehingga jika kita tidak temui di pidana, kita bisa lihat di perdata. Asas Universitas Requirement Potes yang bahwasanya suatu badan hukum itu tidak dapat dipidana. Itu asas internasional. Karena pro dan kontranya seperti ini. Bagaimana mungkin suatu badan hukum yang melakukan pidana, yang melakukan actus reus maupun mens rea. Actus reus itu perbuatan, mens rea itu niat. Bagaimana suatu perusahaan itu dapat dipidana, sedangkan mereka tidak bisa melakukan perbuatannya sendiri tanpa ada orang ataupun manajemen yang menjalankan perusahaan tersebut. Perbuatannya diwakilkan oleh orang ataupun pihak-pihak manajemen perusahaan. Pro kontra itu muncul karena mana mungkin suatu hal yang abstrak melakukan tindak pidana. Misal perusahaan ataupun PT melakukan pembunuhan, nggak mungkin.
atau maaf dibilang pemerkosaan nggak mungkin juga. Namun dalam perkembangannya reh person, istilahnya ini paling di person, ini reh person, badan hukum ataupun korporasi. Dalam perkembangannya korporasi berperan penting terutama dalam hukum tenaga kerjaan. Diskriminasi, pemberian jaminan sosial yang tidak sesuai itu dilakukan oleh banyak perusahaan. Namun terkadang perusahaan itu lepas. Yang menjadi jeratnya adalah para manajemen, para jajaran yang ada di manajemen, karyawan yang memiliki kuasa hukum power dalam satu perusahaan itu. Tadi benar dikatakan bahwasanya perusahaan atau korporasi itu bisa dikenakan pidana seperti penutupan sementara ataupun selamanya. Namun pertanggungjawaban pidana terhadap orang ataupun manajemennya itu tetap bisa. Karena dalam hukum kita mengenal ada teori pertanggungjawaban pidana yang bisa kita gunakan saat kita berargumentasi bahwasanya suatu badan hukum itu bisa kita kenakan pidana, baik itu badan hukumnya maupun manajemen atau karyawan yang melakukan, yang disebut direct liability. Biasanya kita pertanggungjawaban langsung, bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh suatu korporasi, perusahaan itu dapat langsung dikenakan pidana. Mengapa? Karena perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan diwakilkan oleh karyawan maupun jajaran yang di atasnya. Sehingga korporasi bisa dikenakan pidana hanya sebatas penutupan denda. Dia nggak bisa dipidana mati. Kita nggak bisa. Bagaimana mungkin suatu benda yang abstrak, misalkan dia benda mati, dipidana mati, ataupun kurungan penjara seumur hidup, nggak mungkin juga. Dia hanya berupa pidana denda ataupun penutupan sementara perusahaan. Namun biasanya perusahaan itu juga dia sedikit nakal. Sebelum terbongkar, biasanya perusahaan ini melakukan merger, penggabungan dengan perusahaan lain, dan dengan mengganti nama baru. Misalnya, pertama PT A, dia merger dengan PT B, dia merubah menjadi PT C. Ini yang terkadang membuat kesulitan para penegak hukum. Namun, Perda 13/2016 itu tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh satu korporasi, perusahaan yang telah merger dan juga perusahaan sebelumnya tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban korporasi ataupun pertanggungjawaban perusahaan. Ini jika ada perusahaan yang nakal yang tidak sesuai dengan aturan, yang melakukan tindak pidana, melakukan pidana misalnya merugikan karyawan, itu bisa. Meskipun dia sudah berubah nama, tetap bisa diusut. Sebelumnya namanya ini, hartanya bisa disita atau dilelang oleh negara. Catat dulu, kita sampai Oke, ada pertanyaan. Kelompok kita belum bagi ya, topiknya ya. Iya. Oke, dicatat dulu, kita bagi kelompok.
Mungkin berbicara dengan pekerja outsourcing ya Pak, dengan PKWT. Jika seandainya nih kontrak pekerja outsourcing ini diputus kontrak sebelum masa PKWT-nya berakhir, itu bagaimana proses hukum pekerja outsourcing tersebut? Oke, pertama bisa lakukan yang namanya jalur tripartit. Nah, nanti bisa masukkan pengaduan dari Disnaker. Jika kontraknya sumpah setahun, baru 9 bulan diputuskan, itu bisa kita sumpahnya dengan kuasa hukum atau kita sendiri dengan teman, bisa tripartit, yaitu negosiasi antara dua pihak, pekerja dengan perusahaan. Jika terjadi deadlock, nggak ada jalan keluar, baru kita coba lakukan tripartit, yaitu negosiasi antara kita, perusahaan, dan Disnaker. Di situ kita harus lanjutkan pengaduan dulu. Pengaduan ke Disnaker setempat, umpamanya perusahaannya di Tangerang Selatan, Disnaker Tangerang Selatan, kita mengajukan pengaduan, kita buat sendiri, nggak perlu pakai lawyer, bisa sebenarnya. Tapi yang biasa-biasa kita tangani, kebanyakan mereka kan takut untuk bicara dengan perusahaan ataupun takut berbicara dengan dinas-dinas terkait, jadi harus didampingi biasanya. Tapi kalau berani ya silakan, berani mahasiswa hukum insya berani. Nah, nanti pas sudah kita daftarkan pengaduan tersebut, biasanya kita akan dihubungi. Kita kasih alamat lengkap perusahaan, pengaduan itu PT ini, alamat ini, nomornya ini. Kemudian kita juga nomor kita, nanti akan dihubungi. Disnaker akan menelpon perusahaan akan menelpon kita. Nanti dilakukan namanya mediasi di Disnaker. Mediasi nggak bisa sekali 2 kali. Yang biasanya terjadi itu 2-3 kali tuh negosiasinya. Lumayan alot. Karena perusahaan juga biasanya pakai lawyer dan mereka juga nggak mau ngalah. Yang keluarkan aturannya kita juga aturannya. Kalau udah ada perjanjian kita seperti enak kita. Karena di dalam perjanjian itu ada namanya wan prestasi, ada PMK. Kalau wan prestasi itu, ini teman-teman masih ingat semua, atas dasar perjanjian. Kita nggak bisa mengajukan gugatan perdata tanpa ada perjanjian terlebih dahulu. Wan prestasi nggak bisa. Berbeda kalau PMH, perbuatan melawan hukum, kita bisa lakukan gugatan tanpa adanya perjanjian. Adanya apa? Yaitu kerugian oleh salah satu pihak, baik material maupun material. Jadi dilaporkan negosiasi dulu, mediasi dulu dengan perusahaan, deadlock, nggak ada jalan keluar, perusahaan tetap nggak mau, kemudian kita tripartit mengajukan pengaduan ke Disnaker setempat. Nanti akan dipanggil, tapi harinya panggilan pertama biasanya berbeda. Perusahaan dulu atau kita dulu belum bertemu. Setelah itu nanti kita dikasih surat keluhan kita apa, yang kita ingin itu apa dari perusahaan ini. Misal ingin hak-haknya yang masih 3 bulan ini dipenuhi, ingin tidak dikeluarkan sesuai dengan kontrak, itu bisa nanti negosiasi di situ, disampaikan tanpa pihak mediator Disnakernya, nanti baru kedua kalinya dipertemukan. Nah di situ kita biasanya debat dulu. Sesuai aturannya seharusnya seperti ini, perjanjian wan prestasi dari perusahaan atau perusahaan juga dengan alibi pekerjaannya ini karyawannya tidak benar, jarang masuk, males-malesan, pekerjaannya nggak pernah selesai. Nah, nanti di situ kalau deadlock juga di Disnaker, maju kita ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Nah di situ kita sebenarnya kalau di PHI ada baiknya kita menggunakan lawyer. Cuma prosesnya lama, yang udah pasti lama. Bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan bertahun-tahun. Bahkan setelah ada putusan pengadilan pun sulit untuk dieksekusi. Kebanyakan seperti itu. Jadi kita istilahnya wasting time sebenarnya.
Lebih baik itu kalau bisa diselesaikan di Disnaker setempat, umpamanya yang kasus terakhir tertangani, kita hanya minta hak gaji terakhirnya itu diberikan. Karena pemutusan hubungan kerja sepihak, nggak ada pemberitahuan, alasan juga nggak sesuai. Nah, kita minta dikembalikan lumayan 3 bulanan baru selesai, baru perusahaan ke kita negosiasi mau dikembalikan seperti itu. Jadi kalau deadlock di Disnaker kita bisa ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta. Oke. Pak dia mau nanya. Siapa? Ini selamat. Siapa? Kalau kembali Pak, kalau si pekerjanya yang mau memutuskan kerja sendiri, hubungan kerjanya. Resign. Kalau resign. Kalau gimana? Kalau terbalik, Ya Pak. yang memutuskan hubungan kerja sepihak adalah buruh pekerja. Ya. Bisa, biasanya kan ada PKWT itu kan ada perjanjiannya. Perusahaan bisa gugat perdata. Terjadi gugat perdata karyawan itu, yang pasti harus ada iklan data tujuh dulu. Kalaupun nggak ada, sebenarnya bisa lisan. Tapi kan kalau namanya perjanjian itu kalau lisan sulit untuk dibuktikan. Kita harus ada minimal 2 orang saksi saat itu, ataupun kalau ada rekaman CCTV, bukti dia menandatangani. Nah, lakukan gugatan prestasi kan, prestasi itu perjanjian, ingkar janji, ada suatu janji yang sudah dibilang oleh pekerja kepada perusahaan, bahwasanya oke, saya akan bekerja sehari 8 jam, saya akan bekerja sebulan penuh, sakit akan izin. Nah, itu nanti sebagai patokan Bapak di pihak perusahaannya. Kalau memang mau itu diperpanjang urusannya, atau dia udah merugikan, misal penggelapan, biasanya sering penggelapan dari perusahaan. Jadi aset itu nggak dibalikan oleh perusahaan, oleh pekerja itu. Nah itu lebih parah, bisa langsung pidana. Kalau masih gugatan hubungan prestasi mungkin hanya ganti rugi, tapi itu bisa masuk ke ranah pidana. Jadi buka dulu ketentuannya, aturannya ada di perusahaan itu. Kalau ada apa yang dilanggar di checklist, nah nanti bisa lakukan gugatan ke pengadilan, bisa langsung. Kalau ada dia unsur penggelapan, bisa dikasih laptop. Kok dari sini laptopnya nggak dipulang-pulangin, main pasal penggelapan. Ya kita bagi kelompok. Dan yang kelompok 1 mengenai dicatat ya. Kelompok 1 topiknya kelompok 1 mogok kerja dan penutupan perusahaan. Mogok kerja dan penutupan perusahaan. Berarti itu untuk Solidaria, Gamis, Riris, Rian, M. Fadila. Kelompok kedua, tadi mogok kerja dan penutupan perusahaan dalam kurung lockout. Kelompok kedua, pemutusan hubungan kerja. Berarti yang ambil Rozak, Joshua, Noel, Jemprianus. Kelompok 3, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya berarti itu kelompoknya Elita, Aufa, Sinta, Septia, Juni. Mana yang kelompok 3 mengenai pemutusan hubungan kerja. Ya itu lanjutannya. Bentar. Kelompok 2 mana? Mana? Kelompok 2? Ya. Dicatat kelompok 2 karena PHK ini materinya panjang, jadi dibagi 2 kelompok. Ya, kelompok 2 itu pemenuhan hubungan kerjanya mengenai prinsip-prinsip PHK, larangan PHK, kompensasi PHK, dan hak pekerja selama menuju proses PHK. Kelompok 3 juga mengenai PHK, tapi submaterinya berbeda. PHK dengan alasan kesalahan berat, kemudian PHK dengan alasan tahanan pihak berwajib,
Kemudian PHK dengan alasan pelanggaran perjanjian kerja. Alasan PHK dengan alasan pelanggaran perjanjian kerja. Kemudian keputusan PHK dengan alasan pengunduran diri. Sudah. Kemudian PHK dengan alasan perubahan status atau penggabungan perusahaan. PHK dengan alasan perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan. Mana kelompok 4 sekarang? Ada? Oke, dicatat. Kelompok 4 juga masih tentang PHK. Masuknya PHK dengan alasan perusahaan tutup karena merugi 2 tahun. Kemudian PHK dengan alasan force majeure. Force majeure. Ya. Kemudian masih PHK dengan alasan efisiensi. Masih PHK yang tadi kelompok 4. Sudah dicatat? PHK dengan alasan perusahaan pailit. PHK dengan alasan pekerja meninggal dunia. PHK dengan alasan pensiun. PHK dengan alasan mangkir. PHK dengan alasan mangkir. Mati ya? Oke, kemudian kelompok 5 serikat pekerja atau serikat buruh. Di dalamnya ada sejarahnya sama ruang lingkupnya. Kemudian kelompok 6 penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Masukin semua sejarahnya, mekanismenya seperti apa. Kelompok 7 mana kelompok ini? Klaster ketenaga kerjaan. Klaster ketenaga kerjaan. Undang-undang Cipta Kerja. Nanti di situ masukkan mengenai kajian filosofisnya, sosiologisnya, yuridisnya. Kelompok yuridis, sosiologis, filosofis. Ditambahkan yang lainnya juga kita. Kelompok 8 mana? Yang masih lanjutannya tentang klaster ketenaga kerjaan, rancangan undang-undang Cipta Kerja. Mengenai yang pertama tenaga kerja asing. Dan mengenai perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan. Gimana Pak? Perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan. 9 terakhir ya. Yang 9 mana? Ya, perbandingan undang-undang tenaga kerja dengan Cipta Kerja. Undang-undang tenaga kerja
dengan undang-undang cipta kerja yang kontroversialnya apa aja? Oke ya, sudah semua dicatat. Upayakan kalau tadi ada materinya yang mau ditambahkan silakan, tapi yang dikurangi. Ini kata yang mau ditanya, silakan ditanya dulu atau melalui ruang kelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan ulang. Oke, cukup ya. Setelah UTS kita langsung presentasi. Siap. Supaya saya karena nilai tambah. Oke, teman-teman, terima kasih untuk malam ini. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi upayakan PPT aja. Buat PPT aja karena bakalan nanti kosnya lebih banyak. Tapi PPT upayakan lengkap ya. Ada minimal berapa slide nggak? Minimal ya 10 lah. Karena kan satu kelompok ada berapa? Ada 5. Ya minimal satu orang ada satu topik. Jangan satu yang jelasin, satu yang jawab, sisanya cuma numpang aja. Oke. Baik.